Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan memulai pembacaan kitab yang berjudul Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 kisah dari mimpi-mimpi ketemu dengan Nabi. Dari min Ru'an Nabi, dari mimpi-mimpi Nabi. Maksudnya dari mimpi-mimpi ketemu dengan Nabi. Kitab ini disusun oleh seorang ulama kontemporer dari Mesir, namanya Abu Anas Abdul Aziz Ahmad Abdul Aziz. Jadi beliau mengambil dari segala kitab yang isinya terkait dengan orang-orang yang pernah mimpi dengan Nabi. Jadi ada 100 kisah di kitab ini dengan 100 rujukan. Jadi setiap kitab, setiap satu kisah itu ini diambil dari kitab mana, ini diambil dari hadis mana, ini diambil dari riwayat mana. Jadi ada 100 kisah dengan 100 rujukannya. Nah, kitab ini lumayan tebal, jadi kita bacanya agak santai. Kalau memang nanti sampai ketemu Ramadan, baru kemudian kita coba hatamkan di Ramadan gitu ya. Karena ini lumayan agak tebal, ada 100 kisah, dan di dalam kisah ini banyak sekali ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang nanti bisa diambil dari kisah. Nah, sebelum kita masuk ke kitab ini tentang kisah-kisah orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpinya, perlu dipahamin dulu terkait dengan bagaimana mimpi dengan Nabi SAW. Jin dan setan itu mampu menyerupai, membentuk dengan penyerupaan apa saja. Maka termasuk menyerupai manusia. Jadi jin, setan bisa nyerupain kita. Dia bisa berbentuk dengan bentuk kita, dengan wajah kita, dengan postur tubuh kita, bisa dia. Jin bisa, setan bisa. Tapi jin dan setan itu cuma tidak bisa untuk menyerupai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh baginda Nabi, man ro'ani faqad ro'al haqqo. Siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia betul-betul melihatku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Karena setan ini tidak bisa membentuk dengan menyerupai aku. Nah, ini penegasan dari baginda Rasul sendiri. Jadi tidak mampu, setan ini tidak bisa, jin ini tidak bisa menyerupai baginda Nabi, membentuk dengan bentuk baginda Nabi. Jadi kalau ketemu sama baginda Nabi, mimpi ketemu dengan Nabi, ya itu memang Nabi benar. Itu memang betul-betul Nabi. Tapi kalau misalnya Anda ketemu sama saya, belum tentu itu saya beneran. Kenapa? Karena gak ada yang jamin itu baginda Nabi menjamin tidak bisa menyerupai. Meskipun dalam kitab tasawuf itu Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni pernah juga mengatakan bahwa sebagaimana Nabi tidak bisa diserupai oleh para setan dan jin, maka para walinya Allah pun tidak juga bisa diserupai oleh jin dan setan. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, kalau itu dalilnya, apa mungkin ketemu sama Nabi? Bisa. Dan kalau ketemu sama Nabi, dipastikan itu adalah Nabi. Nah, bagaimana kita tahu
bahwa itu adalah nabi. Maka ada beberapa kemungkinan yang bisa menyatakan bahwa itu adalah nabi. Ketika orang melihat dan itu adalah nabi, bisa mengenali kalau itu nabi itu dari mana ya. Yang pertama itu seseorang yang dia lihat di dalam mimpinya, misalnya itu dia bilang ana Rasulullah atau ana Muhammad ibnu Abdillah. Jadi ketika dia mimpi ketemu seseorang itu bilang saya adalah Rasulullah, atau saya adalah Muhammad bin Abdullah, atau saya adalah nabimu, atau dengan kata-kata yang seperti itu. Nah, ini satu. Bagaimana cara mengenali bahwa nabi itu yang kita lihat adalah nabi? Nah, itu dia menyatakan dirinya. Beliau menyatakan dirinya bahwa saya adalah Rasulullah, saya adalah Muhammad gitu. Terus yang kedua, kalau itu mimpi ketemu nabi itu di dalam jiwanya manusia, jiwa orang yang melihat itu akan betul-betul jatuh ke dalam dasar dirinya. Jadi betul-betul membekas banget. Betul-betul kena banget di jiwanya. Ketika dia melihat sosok itu dalam mimpinya, dia betul-betul yakin dan kena betul jiwanya bahwa itu adalah memang Nabi Muhammad. Nah, itu yang bisa tahu adalah kita. Sejauh mana kita ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, lalu ketika bangun itu kena betul nggak jiwa ini nih? Jiwa ini betul-betul kena apa enggak? Jadi yastaqiru fi a'maqihi. Dia itu menetap banget nggak sampai ke dasar hati kita ini. Kalau kemudian katanya saya ketemu Nabi, tapi ketika bangun nggak bagaimana-gimana, biasa-biasa aja gitu loh. Tadi kayak ketemu Nabi tuh misalnya, nggak membekas banget di dalam jiwa, dalam hati, maka itu belum bisa dikatakan itu ketemu dengan Nabi benar. Terus yang ketiga, kemungkinan orang itu mengetahui bahwa itu Nabi adalah ada orang lain yang bilang kepada dia bahwa orang yang kamu lihat itu adalah Nabi. Jadi misalnya kita nih ketemu sama sosok. Lalu kemudian kata orang, itu Nabi Muhammad itu. Terus atau orang, itu Rasulullah, ayo nyamperin Rasulullah. Nah, kita ini dengar orang-orang bilang bahwa itu adalah Rasulullah, itu adalah Nabi. Nah, itu adalah juga tanda bahwa yang kita ketemu ini adalah betul-betul Nabi. Kenapa begitu? Karena kita ini orang yang belum pernah ketemu sama Nabi ketika hidup. Kalau kemudian kita mimpi ketemu Gus Dur, ya memang kita pernah ketemu sama Gus Dur. Tapi kan kita nggak tahu dan kita tidak pernah tahu bagaimana bentuknya baginda Rasul. Maka ada tiga tadi itu, setidaknya ada tiga cara untuk mengetahui bahwa itu yang kita mimpikan adalah betul-betul baginda Rasul. Nah, kemudian yang perlu dipahamin lagi adalah untuk menjauhi al-kizbu minafir ru'yah, al-kizbu fir ru'yah, berdusta di dalam mimpi. Kenapa kata baginda Nabi? Nabi pernah bersabda, afrol faro ayyaror rojulu ainaihi malam taroya. Paling dustanya dusta, paling bohongnya kebohongan adalah ketika orang melihat dengan kedua matanya sesuatu yang dia sebenarnya nggak ngelihat. Itu afrol faro itu. Paling dustanya kedustaan. Apa? Seseorang melihat dengan kedua matanya sesuatu yang dia tidak melihat sesungguhnya gitu. Itu misalnya dia nggak mimpi ketemu Nabi, tapi kemudian dia bilang saya ketemu sama Nabi ini, padahal dia enggak. Itu dianggap sebagai afrol faro. Dustanya sebuah kedustaan. Bahkan kata Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim ini, di dalam hadis Sahih Bukhari ini, kata Nabi, man tahallama bihulumin lam yaro. Siapa orang yang mimpi dengan sebuah mimpi yang tidak dia lihat, kullifa ayyaqida baina sa'irataini wa la yaf'al, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan cara mengikat dua biji gandum disuruh diikat, walayaf ala, pasti nggak bisa itu dia kerjain itu. Jadi hukumannya itu diperintah, disiksa, disuruh untuk mengikat dua gandum dengan diikat. Ya mana bisa biji diikat? Masa biji ngikat biji? Nggak bisa. Biji gandum suruh ngikat biji gandum.
dan dia tidak akan pernah bisa itu. Nah itu kata Nabi, orang yang mimpi, dia mimpi sesuatu, lalu kemudian dia bicara terhadap sebuah mimpi yang sebenarnya itu tidak dia mimpikan, maka siksaannya kata Nabi adalah seperti itu. Nah berbohong atas Nabi itu beda hukumnya, beda apa ancamannya itu dengan berbohong atas nama orang lain. Beda itu. Kalau kita berbohong atas nama orang lain, itu pasti beda dengan berbohong atas Nabi. Inilah ayat hadis yang sering didengar, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa orang yang berbohong atas namaku, dia berbohong atas namaku, padahal dia nggak mimpi ketemu Nabi, tapi kemudian dia ngomong ketemu, falyatabawwa ma'adahu minan nar. Maka tempat dia itu dipastikan adalah di api neraka. Nah, jadi hati-hati untuk menyatakan bahwa saya ini ngimpi ketemu sama Nabi. Hati-hati betul. Kemudian persoalan lainnya yang perlu dipahami adalah ketika kita ketemu sama Nabi, itu Nabi dalam sosok seperti apa? Ketemu sama Nabi ini, apakah sosok Nabinya itu yang kita ketemu itu harus seperti apa ketemunya ini? Nah ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan orang yang ketemu sama Nabi itu wajib hukumnya, dia baru dibilang pasti benar itu kalau dia melihat Nabi itu dengan bentuknya Nabi ketika Nabi masih hidup. Jadi Nabi seperti apa nih sosoknya? Kemudian dia mimpi ketemu sama Nabi dengan sosok seperti itu. Ya sudah, itu dianggap benar. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Ibnu Sirin. Jadi menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi tapi tidak dengan penampilan Nabi sebagaimana di dunia, maka bohong itu. Misalnya gini, saya ketemu Nabi, terus Nabi pakai sarung atau pakai batikan. Padahal Nabi ketika di dunia nggak kenal batik, nggak kenal sarungan. Tapi dia ketemu sama Nabi lagi pakai sarungan, pakai batikan. Maka kata Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin, nggak bisa bohong itu. Karena Nabi itu bisa dilihat kalau memang Nabi itu bisa dimimpikan dengan bentuk saat Nabi masih hidup. Tapi pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dianggap sebagai pendapat yang al-asoh, pendapat yang paling benar dan yang paling kuat, al-aqwa wal asoh, pendapat yang paling kuat dan yang paling soheh, yang ini juga dianut atau disampaikan oleh ulama misalnya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Qadhi Iyad, Imam Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa Nabi bisa dilihat itu fi ayyi suratin, dibentuk apa saja, disosok seperti apa aja. Jadi nggak harus model orang Arab, jadi nggak harus seperti yang di dunia, nggak harus. Karena kata Ibnu Hajar misalnya, hadis man ro'ani fil manam, hadis tadi barang siapa yang melihatku di dalam tidur, itu di dalamnya mengandung arti fi sifatin fi ayyi sifatin kana atau ala ayyi sifatin kana, mau pakai sosok seperti apa saja. Jadi misalnya ada Nabi Muhammad pakai batik, pakai sarung, ya sudah itu Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad nggak pernah di dalam dunianya pakai batik, pakai sarung. Tapi itu dianggap iya. Kenapa? Karena tidak mengharuskan mimpi ketemu sama Nabi itu harus sama seperti sosok Nabi ketika di dunia yang pakai gamisan gitu ya, pakai imamah dan sebagainya. Ketemu Nabi, terus Nabi pakai peci hitam misalnya gitu. Ya bisa itu. Dan itu pendapat yang sahih. Iya bisa, karena Nabi itu bisa ketemu sama Nabi itu di sifat apa saja. Ini juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, as-sahih annahu yaro haqiqatan sawaun kana ala sifati al-ma'ruf au ghairiha. Benar orang itu mimpi ketemu Nabi secara hakiki,
baik dia melihat sifatnya Nabi saat yang sudah dikenal, jadi Nabi itu sosok orang Arab dengan pakaian Arab, au ghairiha, atau Nabi dengan sosok yang lain yang tidak ada di Arab, ya kayak tadi pakai sarungan, pakai batikan, pakai segala macam itu. Kenapa? Karena intinya adalah melihat Nabi. Urusan nabinya itu nanti sosoknya seperti apa, itu tidak ada masalah. Yang penting nabinya adalah nabi. Nah, itu pendapat yang al-ashah dan al-aqwa, yang paling sahih dan paling kuat. Makanya seorang ulama kontemporer, ini apa yang sering kita jadikan rujukan, yaitu Syekh At-Tuhi ini kan beliau mengatakan bahwa saya pernah ketemu sama Nabi, pernah mimpi ketemu Nabi, tapi Nabi itu bil malabis al-afronjiyah. Nabi itu memakai pakaian-pakaian orang barat, badlah, memakai jas. Jadi beliau ini ketemu sama Nabi, Nabi pakai jas. Emang ada jasnya di zaman Nabi itu? Nah, itu beliau bilang itu di kitabnya. Saya pada saat ini pada tanggal sekian jam sekian mimpi ketemu sama Nabi. Nabi berpakaian bil malabisil afronjiyah, yaitu badalah, dengan pakaian orang asing, yaitu jas. Makanya kemudian saya baru paham kenapa kok Syekh At-Tuhi ini di kitab-kitabnya itu foto yang dia pakai itu foto beliau pakai jas, bukan pakai gamis sebagaimana orang Mesir pakaiannya, tapi beliau memakai pakaian jas. Oh, ternyata karena dia ketemu mimpi sama Nabi menggunakan jas. Jadi jangan kagetan bahwa oh ketemu Nabi harus pakai ini, sosoknya harus pakai ini, enggak. Karena yang penting tadi itu tiga indikasi itu Nabi apa bukan, 3 indikasi yang tadi itu kalau kuat indikasinya, kemudian kita melihat Nabi pakai sosok apapun dengan menggunakan sosok apapun, maka itu tetap adalah yang kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang sudah melihat baginda Nabi itu pasti adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi orang kalau dia ngimpi ketemu Nabi, pasti orang itu adalah orang yang bersyukur. Karena dia bersyukur ketemu sama Nabi, namanya juga bersyukur. La in sakartum la azidan nakum. Orang yang kemudian ketemu sama Nabi, benar ketemu sama Nabi, lalu kemudian ketika dia bangun dia bersyukur, maka pasti dia akan ketemu lagi sama Nabi berikutnya. Akan sering dia ketemu sama Nabi, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, atau bisa beberapa kali intensitasnya rutin, banyak intensitasnya. Kenapa? Karena kalau dia benar ketemu sama Nabi, dia pasti akan bersyukur. Tapi kalau dia bohong, padahal yang dia nggak yakin juga itu Nabi, kan nggak ada syukur-syukurnya. Kalau nggak ada syukur-syukurnya kan nggak bakalan ketemu lagi dengan yang ini. Tapi kalau dia ketemu benar sama Nabi, dia pasti akan bersyukur. Nah, syukurnya dia itu akan membuat dia akan kembali lagi mimpi dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang ulama namanya Al-Masna bin Sa'id. Al-Masna bin Sa'id ini pernah mendengar Imam Malik, pendiri dari mazhab Maliki. Itu Imam Malik pernah bilang gini, ma bittu lailatan illa ra'aitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku setiap malam tertidur kecuali di dalamnya aku melihat baginda Rasulullah. Itu Imam Malik yang mazhab Maliki. Beliau sampai seperti itu, gitu ya. Dan banyak orang-orang yang memang mimpinya kemudian berulang-ulang. Nah, orang juga kalau sudah ketemu sama Nabi, itu pasti dia akan menjadi orang yang lebih taat lagi. Pasti dia akan menjadi orang yang lebih taat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya dia sholat sunnahnya biasa saja, baca salawatnya biasa saja, kalau dia sudah ketemu sama Nabi, itu dia pasti akan punya kualitas yang lebih tinggi lagi itu. Kenapa? Karena ya
ketemu sama Nabi itu akan membuat dia ini akan semakin menjadi orang yang soleh. Orang yang ketemu sama Nabi juga akan melaksanakan apa yang Nabi perintahkan dalam mimpinya. Jadi misalkan ketemu sama Nabi, kan Nabi kemudian dalam mimpinya, dah kamu perbanyak ya sholat sunnah, atau kamu perbanyak zikir, perbanyak salawat kepadaku. Itu dia pasti akan melakukan itu. Tapi kalau kemudian ada orang ngaku ketemu sama Nabi, lalu kualitas ibadahnya kok biasa-biasa aja, nggak apa sama aja dari sebelumnya dan sesudahnya, bahkan lebih kacau dari sebelumnya, berarti bisa jadi mimpinya itu pengakuannya adalah pengakuan bohong. Nah, teman-teman semua, ini sekedar pengantar untuk bisa memahami bahwa bagaimana kita memahami mimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Karena mimpi dengan baginda Rasul itu adalah sebuah anugerah, sesuatu yang betul-betul sangat berharga. Dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal, kita sudah bisa dipertemukan dulu oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai baca. Ra'aituni fil jannati. Jadi ini ada judulnya, judul yang akan menerangkan tentang apa sih isi dalam kisah ini apa. Jadi dikasih judul. Ra'aituni fil jannah. Ra'aituni, aku melihat diriku, fil jannati, di dalam surga. Ini Nabi sendiri nih. Jadi kitab ini dibikin sama pengarangnya betul-betul sistematis. Jadi Nabi ngimpi ketemu dengan dirinya dulu, disampaikan ini riwayatnya. Kemudian sahabat yang ngimpi dengan Nabi, lalu tabiin yang ngimpi ketemu sama Nabi. Terus kemudian di bawahnya, dan nanti terakhir ya pengarang kitab ini sendiri yang ketemu sama Nabi gitu. Jadi diurut nih. Nah, jadi yang pertama ini adalah Nabi ketemu sama Nabi sendiri, mimpi dirinya. Ra'aituni fil jannah. Ra'aituni, melihat aku, ni pada diriku, fil jannati, di surga. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bainama ana, tatkala aku naimun, sedang tidur, tiba-tiba Ra'aituni, melihat aku, ni pada diriku, fil jannati, di dalam surga. Faizan, maka tatkala itu, imro'atun, ada seorang perempuan. Di surga itu yang Nabi lihat ada seorang perempuan, tatawadda'u, sedang berwudu. Tatawadda'u, sedang berwudu, ila janibi qasrin, di sisi istana. Di sisi istana yang di dalam surga. Fakultu, maka aku bertanya, liman, untuk siapa haza ini? Aku bertanya sama malaikat Ridwan di situ, Wan, itu istana sama perempuan yang ada di situ buat siapa itu? Buat RW kayaknya itu. RT lah. Faqalu, maka berkata mereka para malaikat yang ada di situ, li Umar bin Khattabi, untuk Umar bin Khattab. Itu buat Umar itu. Kalau istana ada perempuan di situ, berarti istana dan perempuannya ya milik orang itu. Berarti itu perempuannya juga milik si Sayyidina Umar. Fazakartu, ketika Nabi ini, fazakartu, maka aku ingat, ghairata Umar, kecemburuannya Umar. Umar ini memang dikenal sebagai orang laki-laki yang pencemburu gitu. Ghairata Umar, cemburunya Umar. Fawalitu, maka aku berpaling. Mudbiron, bukan mudabbiran tuh, mudbiron, hale menjauh. Nabi bilang, oh Umar, oh punya Umar. Ya udah, Umar kan pencemburuan. Nabi kemudian berpaling, pergi dari tempat itu. Qala, maka berkata Abu Hurairah, ini yang meriwayatkan radhiyallahu an, ketika Nabi menceritakan ini, fabaka, maka nangislah Umaru, siapa? Umar.
Wa nahnu dan kami sahabat jami'an semuanya fi zalikal majlisi, di majlis itu, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika sudah itu, Umar nangis, diceritain kayak gitu. Summa qala, kemudian berkatalah Umar, siapa Umar? Lalu Umar bilang, bi abi anta, demi ayahku, bi abi demi ayahku, anta ya engkau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. A'alaika, apakah atasmu? A'alaika, apakah atasmu? Agoru, aku cemburu. Agoru, aku cemburu. Ya Allah, ya Rasul, demi ayahku, masa aku cemburu sama kamu? Tapi kan ceritanya ini menceritakan apa di sini? Nabi melihat melihat sebuah gedung, sebuah istana, dan beserta perempuannya itu sudah milik Umar. Ini berarti Sayyidina Umar sudah termasuk orang yang dipastikan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ini mimpi Nabi. Nabi mimpi ada di dalam surga. Mimpinya Nabi kan pasti bukan kembang tidur. Punya siapa? Punya Umar. Perempuannya berarti punya Umar. Gitu. Berarti itu yang membuat kemudian Umar nangis. Ya. Nah, hadis ini, cerita ini, itu ada footnote kan di bawah. Ini diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Berarti hadisnya adalah sahih. Gitu ya. Jadi satu cerita itu ada temanya di atas, lalu kemudian footnote-nya. Ini diambil dari kitab apa nih? Ra'aituni yang kedua, melihat aku, ni pada diriku, atufu sedang tawaf, atufu tawaf aku. Atufu tawaf, siapa aku bil Ka'bati, di Ka'bah. Cerita ini akan menceritakan Nabi melihat dirinya sedang tawaf di Ka'bah. An Abdillah bin Umar bin Al-Khattab qala, sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, bersabda siapa Rasul, bainama anna, tatkala aku naimun sedang tidur, ketika aku sedang tidur, ra'aituni maka melihat siapa aku ni pada diriku, ra'aituni melihat aku ni pada diriku, atufu sedang tawaf. Atufu tawaf siapa aku bil Ka'bati, di Ka'bah. Kata Nabi, aku mimpi aku sedang tawaf di Ka'bah. Faizan, maka tatkala itu lagi tawaf nih di Ka'bah. Faizan, maka tatkala itu rojulun, ada seseorang, Adamu yang kulitnya sawo, kulit sawo mateng, yang warna kulitnya itu sawo mateng. Adam itu warna kulit sawo mateng, itu Adam. Faizan, maka tatkala itu rojulun, ada seseorang, Adamu yang kulitnya sawo mateng, sibtus sa'ri, lurus rambutnya. Sibtus sa'ri, lurus rambutnya. Baina rojulaini, di antara dua orang. Ada orang kulitnya sawo mateng, rambutnya lurus, ada berdiri di antara dua orang. Yuntifu menetes. Yuntifu menetes, roksuhu apa rambutnya si rojul, roksuhu apa rambutnya rojul, ma'an pada air. Menetes roksuhu apa kepalanya, maksudnya rambutnya, ma'an air. Jadi dari rambutnya ini, dari kepalanya ini netes air gitu. Auyuh roku, atau dituangi. Roksuhu apa kepalanya, apa rambutnya si rojul, ma'an, bukan ma'un, ma'an air. Jadi Nabi agak ragu, ini dia rambutnya yang netesin air atau memang kepalanya yang dituangin air gitu. Pokoknya intinya dari rambutnya, dari kepalanya ini netes air. Kultu aku bertanya, man siapakah haza ini? Itu siapa ya? Ini siapa orang ini? Yang rambutnya, yang kulitnya sawo mateng, rambutnya lurus, terus di rambutnya itu menetes air. Qalu, maka berkatalah orang-orang. Saat itu berkata orang-orang, haza ini rojul ibnu Maryam, putranya Maryam. Berarti Nabiullah Isa. Nabiullah Isa. Jadi Nabi mimpi ketemu sama Nabi Isa ketika tawaf.
Summa zahabtu, kemudian aku pergi dari Masjidil Haram ini, dari Ka'bah ini pergi. Iltafattu, aku menoleh. Faizan, maka tatkala itu rojulun, ada seseorang, ahmaru yang merah kulitnya, jasimun yang gemuk, ju'dur roksi yang keriting rambutnya, akwarul aini yang pice, matanya ya, matanya hilang sebelah. Apa tuh? Pice ya? Apa? Picek. Matanya hilang sebelah, akwarul ain. Matanya hilang sebelah. Ka'anna ainahu, seakan-akan bahwasanya matanya si rojul. Ka'anna ainahu, seakan-akan bahwasanya matanya si rojul itu inabatun seperti anggur. Tofiyatun yang menonjol. Matanya itu cuma sebelah, dan matanya itu seperti anggur yang menonjol. Ya, jadi anggur yang menonjol. Kultu, aku bertanya, man, siapakah haza ini? Qalu, maka berkatalah orang-orang, ad-dajjalu, orang ini adalah Dajjal. Jadi Dajjal ternyata kalau dia bermata satu, ya ini dalilnya salah satunya bahwa Dajjal itu matanya satu, matanya seperti anggur menonjol. Lalu kata Nabi, akrobun nasi, paling dekatnya manusia. Bihi dengan Dajjal. Apanya yang dekat? Sibhan, miripnya. Orang yang paling mirip wajahnya seperti Dajjal, bentuk sosoknya seperti Dajjal, itu Ibnu Qoton. Namanya Ibnu Qoton. Jadi ada orang Arab saat itu namanya Ibnu Qoton. Nah, Nabi kemudian ketika menyertai tentang mimpinya terkait dengan Dajjal, lalu kata Nabi, yang paling mirip yang aku lihat tentang Dajjal ya kayak Ibnu Qoton itulah. Orang kayak gitu, udah gemuk, keriting, terus matanya itu agak picek keluar, ya kayak begitulah. Warna kulitnya agak kemerah-merahan gitu. Kayak gitu. Itu Ibnu Qoton. Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Yamna'uhu, yang ketiga, yamna'uhu, mencegah siapa Nabi darinya minal wuku'i, dari jatuh. Yamna'uhu, mencegah siapa Nabi hu padanya minal wuku'i, dari jatuh. Fi jahannama, di neraka jahanam. Ini akan menceritakan tentang mimpi seseorang yang dicegah sama Nabi jatuh ke dalam neraka. Ro'a pernah melihat, Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah. Namanya Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah radhiyallahu an fin naum, ketika tidur. Tapi saat itu Khalid masih belum Islam. Ketika dia mimpi ini, Khalidnya masih belum Islam. Nah, tapi ini diceritain, makanya menggunakan radhiyallahu an. Khalid ini ka'annahu, seakan-akan bahwasanya si Khalid waqifun, sedang berdiri ala safiri jahannama, di pinggir neraka jahanam. Jadi dia ngimpi bahwa dia sedang berdiri di pinggir neraka jahanam. Fazakaro, maka menerangkan si Khalid tadi, min sa'atiha, dari luasnya jahanam. Lalu kata si Khalid, diterangin, gede banget pokoknya nerakanya itu, besar banget. Ma sesuatu, Allahu ya Allah, bihi dengannya, alimun sangat maha tahu, Ma sesuatu, Allahu ya Allah, bihi dengannya, alimun maha tahu. Yang Allah doang dah yang maha tahu sejauh mana itu, selebar apa itu luasnya jahanam. Qala, maka berkata siapa Khalid, wa kana, dan ada abahu bapaknya Khalid, yadfa'uhu, mendorongnya, ai mendorong siapa abahu hu pada Khalid. Yadfa'uhu, mendorongnya, yaitu bapaknya mendorong si Khalid. Mendorong kemana? Fiha, ke dalam jahanam. Jadi dia lagi berdiri gitu,
Lalu bapaknya ngedorong dia untuk masuk ke dalam neraka. Wa ka'anna, dan seakan-akan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahozza, mengambil, biyadihi, dengan tangannya Rasul, liyamna'ahu, untuk mencegah siapa Rasul, hu, pada si Khalid. Liyamna'ahu, untuk mencegah siapa si Rasul, hu, pada Khalid, minal wuku'i, dari jatuh. Lagi didorong sama bapak gua ke neraka, tiba-tiba ada tangan Rasulullah. Tapi dia nyebutnya dulu bukan Khalid, ini menyebutnya bukan Rasulullah Muhammad. Ditarik nih, dipegangin saya sama sosok itu, yaitu sosok Nabi Muhammad, sosok Rasulullah, dipegangin agar tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Bangunlah dia. Ketika bangun, faqassa, maka menceritakan hazihir ru'ya, mimpi ini kemudian diceritain ala Abi Bakrin As-Siddiq, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, maka berkata Abu Bakar, faqala, maka berkata Sayyidina Abu Bakar ini berkata, lahu, pada si Khalid, laqad urida, niscaya sungguh dikehendaki, laqad urida, niscaya sungguh dikehendaki, bika, denganmu, khairun, apa kebaikan. Kata Sayyidina Abu Bakar, berarti kamu ini dikehendaki, diinginkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selamat. Nah, ini bisa dikiasin ya. Misalnya kita lagi kemana, mau jatuh, lalu kemudian ada guru kita yang kemudian menangkapnya. Oh, berarti ini kita dibantu, mau dibantu, diselamatkan kita ini oleh guru. Haza, adapun ini orang masih Rasulullah yang tadi dia mencegah. Haza, adapun ini, itu an-nabiyyu, seorang nabi. Ini nabi ini. Yang tadi megangin Anda itu nabi. Yang tadi megangin Anda tidak masuk ke dalam neraka jahanam, itu nabi. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, fattabihu, maka ikutilah nabi. Fattabihu, maka ikutilah nabi. Tanji, maka selamat kamu. Tanji, maka kamu selamat, mimma, dari sesuatu, kamu akan selamat, mimma, dari sesuatu, hiftahu, yang kamu takuti. Udah, ikut saja sama Nabi. Ini nanti kalau ada orang mimpi seperti ini, meskipun sosoknya bukan sekelas Nabi, tapi sosoknya misalnya Anda ketemu sama pengarsa Abah, terus kemudian mirip-mirip seperti ini, ya ini tafsirnya. Fattabihu tanji mimma hiftahu. Ikutilah, maka kamu akan selamat, tanji, akan selamat dari sesuatu yang kamu takuti. Faja'a, maka datanglah si Khalid, Rasulullah, itu pakai fathah ya. Rasulullah jadi maf'ulnya. Faja'a, maka datang siapa si Khalid, Rasulullahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dia kepada Rasulullah, fa aslama, maka masuk Islam si Khalid. Masuk Islam dia gara-gara mimpi. Walazima, dan menetap selalu bersama. Walazima, dan selalu bersama siapa si Khalid, Rasulullahi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailan, malam hari, wa naharon, dan siang hari. Jadi dia menjadi orang yang selalu bersama dengan Rasulullah, baik siang maupun malam. Wa kana, dan ada islamuhu, keislamannya si Khalid, ba'da Abi Bakrin, setelah Sayyidina Abu Bakar, bisalasatin au arbaatin, sekitar 3 atau 4 hari. Jadi lebih dulu Sayyidina Abu Bakar nih 4 hari, baru kemudian si Khalid. Jadi ini termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Karena bedanya cuma sama Sayyidina Abu Bakar cuma 3 atau 4 hari masuk Islamnya. Wa huwa, dan adapun si Khalid, allazikana, yang ada siapa si Khalid, itu wakilnya Nabi fiz zawaji, di dalam pernikahan, minas sayyidati Ummi Habibah, dari Sayyidah Ummi Habibah, bibiladil Habasah, di negeri Habasah, Ethiopia. Jadi ketika Nabi nikah dengan Ummi Habibah, wakilnya Nabi
itu adalah beliau, Khalid ini yang menjadi wakilnya. Jadi segitunya dia masuk Islam di awal-awal karena mimpi ketemu sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Talidu Fatimatu insya Allah. Talidu akan melahirkan Fatimah. Siapa Sayyidatina Fatimah? Insya Allah. Qalat berkata Ummul Fadl. Siapa Ummul Fadl? Radhiyallahu anha. Siapa Ummul Fadl ini? Zaujul Abbas. Istrinya si Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya. Berarti Ummul Fadl ini ya encingnya, bibinya. Bibinya Nabi, Ummul Fadl ini yang menjadi istrinya Sayyidina Abbas ini berkata li Rasulillah pada Rasulullah. Jadi encingnya ngomong nih, encingnya Rasul ngomong kepada baginda Rasul, ro'aitu aku melihat fil manami di dalam tidur, ka'anna seakan-akan bahwasanya bid'atan satu potong daging, sepotong daging, ai kit'atan sepotong daging, au juz'an atau bagian daging. Jadi ada bagian daging namanya bid'atan atau kit'ah atau juz'an, sepotong daging, min jasadika dari jasadmu, kutiat terpotong. Kutiat terpotong. Jadi ada sebagian daging, bagian dagingnya Nabi ini kepotong. Fawudiat kemudian diletakkan apa sepotong daging itu. Fawudiat kemudian diletakkan apa sepotong daging itu fi hijri di pangkuanku. Nabi, saya ngimpi ada bagian dagingmu, tubuhmu itu kepotong, lalu kemudian ditaruh potongannya daging tubuhmu itu di pangkuanku. Itu kan kalau kita nafsirin, wah itu mau dapat ituan tuh daging korban kayaknya itu. Oh berarti daging korban nanti harus kesini gitu kan. Faqala maka bersabda siapa Nabi laha pada Ummul Fadl, khairon baik, bagus, ro'aiti yang kamu lihat. Jadi Nabi ini, Nabi Muhammad ya pastilah beliau seorang takwil, ahli takwil mimpi. Jadi kan baginda Rasul itu punya kemampuan di 24 Nabi yang sebelumnya. Kalau Nabi Yusuf itu adalah orang yang paling ahli dalam takwil mimpi, ya Rasulullah juga punya ilmunya baginda Nabi Yusuf itu. Jadi Nabi ngerti tentang takwil mimpi. Makanya ketika diceritain begitu, kata beliau khairon, baik, ro'aiti yang kamu lihat. Apa maksudnya penjelasannya? Talidu akan melahirkan Fatimah tu siapa? Fatimah insya Allah, gulaman seorang bocah. Oh Fatimah nanti akan melahirkan seorang bocah. Fayudau kemudian diletakkan siapa si bocah? Fi hijriki di pangkuanmu. Maksudnya nanti bocah itu nanti yang ikut ngasuh adalah kamu gitu. Fawaladat, dari mana itu bocah, lahir bocah? Itu karena bocah itu bid'ah kan, sepotong daging kan, potong daging. Yang potong daging itu tadi dari tubuhnya Rasul. Ya berarti dari keturunannya Rasul. Nah saat itu keturunan Rasul yang tinggal yang masih ada kan 7 anaknya Nabi ini, yang kemudian sampai Nabi wafat itu yang masih ada itu kan cuma Sayyidatina Fatimah. Ya berarti lahir dari Sayyidatina Fatimah. Maka katanya Nabi akan lahir dari Fatimah seorang bocah, yang bocah itu nanti akan diletakkan, maksudnya diasuh dalam pangkuanmu. Apa yang kemudian terjadi? Fawaladat, maka lahirlah, melahirkanlah, fawaladat maka melahirkan Fatimah tu siapa Fatimah? Al-Husaina, yaitu Sayyidina Husain. Faudi'a maka diletakkan siapa si Husain? Fi hijriha, di pangkuannya Ummul Fadl. Jadi ini sekalian antum kita belajar pola tafsir mimpi. Mimpinya ini, terus apa nih kiasannya? Kok mimpi ini diartikan ini? Kan tadi kan semua mimpi kan ada artinya semua nih. Mimpi ini, oh ternyata ini. Nah, antum kita pelajarin pelan-pelan itu, pelajarin dikit-dikit itu. Sehingga nanti kalau ada mimpi apa-apa, ini apa ya? Simbol ini, simbol terkait apa ya? Gitu ya.
Terus kemudian apa yang terjadi gitu. Nah barangkali akan muncul di Cinangka ini ahli ta'wil gitu. Wad'u jabhatihi ala jabhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad'u jabhati, meletakkan dagunya, jidatnya nih, keningnya, meletakkan keningnya ala jabhatin Nabi, di keningnya Nabi. An Imarata bin Huzaimah ibni Sabit, dari Imarah bin Huzaimah bin Sabit. Anna abahu, bahwasanya bapaknya Imarah, yaitu Huzaimah, bapaknya Imarah, qala, berkata, ro'aitu, aku melihat fil manami, di dalam tidur, ka'anni, seakan-akan aku asjudu sujud ala jabhatin Nabi, di dagu, di keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ngimpi seakan-akan aku sujud di keningnya Nabi gitu. Fa'ahbartuhu, maka mengabarkan siapa akuhu pada Nabi. Fa'ahbartu, maka mengabarkan siapa akuhu pada Nabi, bizalika, dengan demikian itu. Ngomong dah, Nabi, saya kok ngimpi ya sujud seakan-akan sujud di keningmu. Apa kata Nabi? Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruha, sesungguhnya ruh, latulaqqa, innar ruha, sesungguhnya ruh, latulaqqa, niscaya dipertemukan. Latulaqqa, niscaya dipertemukan apa? Ruh, ar-ruha, pada ruh yang lain. Ketika kita mimpi, maka ruh kita akan ketemu dengan ruh yang lain. Dipertemukan itu ruh kita dengan ruh yang lain itu di dalam mimpi. Maka kata Nabi, inna ruha latulaqqa ruha, sesungguhnya ruh itu akan dipertemukan dengan ruh yang lain. Sodako, benarlah ru'yaka, mimpimu. Terus kata Nabi tadi, benarlah mimpimu. Kita ketemu. Lalu diwujudkan mimpinya itu diwujudkan. Wa aqna'a, dan menundukkan. An-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sahu, kepalanya Nabi, hakaza, seperti ini. Jadi kira-kira langsung Nabi kedepanin begini nih, majuin. Terus fawadoa, maka meletakkan siapa Rasul, fawadoa, maka meletakkan siapa si abahu ini, Imarah ini, jabhatahu, keningnya, ala jabhatin Nabi, di keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibentokin biar apa? Biar jadi kenyataan. Jadi ini juga jadi tafsir mimpi. Misalnya ada orang mimpi, J, saya ngimpi J, apa? Ente kayaknya beliin saya itu dah BHS gitu ya. Oh gitu? Iya. Sodako ru'yaka, benar mimpimu. Nah ini mana alamatnya? Saya beliin sodak. Nah itu termasuk itu. Tapi kalau kemudian bohong, ya bohong, padahal kagak mimpi, dibeliin UJ BHS, kemudian ngomong kayak begitu, apa tadi? Afrol faru, paling bohongnya sesuatu yang bohong. Hukumannya biji sawi disuruh diikat. Nah, nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa fil 'anna ya rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhu maina ajatina. Allahumma jalla wa jalla lana wa talamizana min al-ilmi wa min al-khair wa la tajal wa min al-syarri wa min ahli al-jahal. Bihaqqi rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.